Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita akan baca selanjutnya dari Tahdhib Sirah Ibn Hisham, yaitu setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, lamma tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qama Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, bangkitlah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian berkata, inna rijalan minal munafiqin yaz'umun anna Rasulullah SAW qad tuwfiya wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma mata walakinahu dhahaba ila rabbih kama dhahaba Musa ibn Imran. Umar bangkit berdiri, bahkan diriwayatkan beliau menghunuskan pedangnya sambil berkata, sesungguhnya beberapa orang-orang dari kalangan munafikin mengaku-ngaku sesumber bahwasanya Rasulullah SAW telah mati. Sungguh Rasulullah SAW tidak mati. Beliau pergi kepada Rabbnya sebagaimana perginya Musa ibn Imran. Faqad ghaba an qaumihi 40 lailatan thumma raja'a ilaihim. Sebagaimana Musa alaihi salam pergi dari kaumnya selama 40 malam, kemudian kembali kepada kaumnya. Padahal kaumnya sudah berkata bahwasanya Musa telah mati. Ternyata setelah 40 hari Musa kembali. Maka Nabi pun tidak mati. Beliau pergi dan akan kembali nanti setelah 40 hari. Wallahi la yarji'anna Rasulullah SAW kama raja'a Musa. Dan sungguh demi Allah, beliau akan kembali sepertinya kembalinya Nabi Musa. Akan kembali seperti kembalinya Nabi Musa. Fala yat'ananna aydiya rijalin wa arjulahum. Dan sungguh dia akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka yang menganggap bahwa Rasulullah SAW telah mati. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, karena syoknya, karena kesedihannya ditinggal Rasulullah SAW, dia masih belum merasa yakin bahwa Rasulullah SAW meninggal. Masih merasa yakin bahwa Rasulullah SAW
hanya pergi kepada Allah dan akan kembali. Qala, berkata selanjutnya, wa aqbala Abu Bakrin. Kemudian datanglah Abu Bakar. Hatta nazala ala babil masjid. Masuk ke pintu masjid. Hina balaghahul khabar. Setelah Abu Bakar mendengar berita wafatnya Rasulullah SAW, Abu Bakar datang, masuk ke masjid. Wa Umar yukallimun nas. Sedangkan Umar masih berbicara di hadapan manusia. Falam yaltafit ila syai'in hatta dakhala ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abu Bakar tidak menengok kemanapun, seakan-akan tidak mendengar ucapan Umar sama sekali. Langsung menuju rumah Aisyah, rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Rasulullah musajja, sedangkan Rasulullah SAW dalam keadaan sudah tertutup kain di dalam rumahnya, di ujung rumahnya. Fi nahyal al-bait, di salah satu sisi dari rumahnya. Alaihi burdu hibarah, dalam keadaan ditutup dengan kain hibarah. Kain hibarah adalah sejenis kain dari tenunan Yaman. Fa aqbala hatta kashafa an wajhihi. Maka Abu Bakar mendekati jenazah Rasulullah SAW, membuka wajahnya. Thumma aqbala alaihi faqabbalahu. Abu Bakar mendekatkan wajahnya ke wajah Rasulullah SAW dan mencium keningnya. Kemudian berkata, bi abi anta wa ummi, amma al-mautah allati kataballahu alayka faqad duqtaha, thumma lan tusibaka ba'daha mautatun abada. Kata Abu Bakar, sungguh bapakku, engkau dan ibuku sebagai tebusan. Adapun kematian yang telah Allah tulis untukmu di dunia ini, engkau telah merasakannya. Dan setelah ini tidak akan lagi menimpa engkau kematian selama-lamanya. Ini isyarat kepada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa mereka di akhirat nanti tidak akan mati. La yamutun illa mautatal ula. Mereka tidak akan mati kecuali kematian yang pertama. Ini kematian dari dunia, dan itu setelah itu tidak ada lagi kematian. Thumma raddal burda ala wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Abu Bakar mengembalikan kainnya, kembali ditutup wajah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dalam riwayat Rasulullah SAW mengucapkan, Abu Bakar Siddiq mengucapkan, engkau harum ya Rasulullah, hidupmu dan matimu. Ketika menciumnya, Abu Bakar berkata, aku mencium engkau begitu harum ya Rasulullah, hidupmu dan matimu. Setelah itu berkata dengan kalimat, sungguh kematian yang sudah Allah tulis atasmu sudah engkau rasakan. Dan setelah ini engkau tidak akan merasakan kematian lagi selama-lamanya. Kemudian ditutup kembali kainnya. Kemudian beliau keluar, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa Umar yukallimun nas, dan Umar masih berbicara seperti tadi, bahwasanya barang siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW mati, niscaya nanti ketika Nabi pulang, Nabi akan memotong tangan dan kakinya. Sungguh demi Allah, dia tidak mati. Faqala, maka Abu Bakar berkata kepada Umar, ala rislika ya Umar. Tenang, wahai Umar. Ala rislik, maknanya tenanglah, wahai Umar. Ansat, dengarkan, aku mau berbicara. Fa'aba illa an yatakallam. Umar tidak peduli, menolak ucapan Abu Bakar dan terus berbicara. Bahwasanya siapa yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mati, niscaya nanti ketika Rasulullah kembali akan dipotong tangannya dan kakinya. Rasulullah SAW pergi seperti perginya Musa dan akan kembali seperti kembalinya Musa alaihissalam. Maka Abu Bakar pun meninggalkan Umar dan naik ke mimbar. Setelah naik ke mimbar, beliau berbicara.
Falamma ra'ahu Abu Bakar la yunsat aqbala 'alan nas. Maka setelah Abu Bakar melihat Umar masih belum mempedulikan ucapannya, maka Abu Bakar pun mementingkan manusia. Beliau naik ke mimbar dan berbicara di hadapan manusia. Falamma sami'a an-nas kalamahu aqbalu 'alaihi. Ketika manusia mendengar suara Abu Bakar, maka mereka pun berkumpul mendengarkan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar Siddiq memuji Allah dan menyanjungnya sebagaimana biasanya dalam khutbah. Innal hamdalillahi ila akhirih. Maka semua ansatu li Abi Bakrin, semuanya mendengar ucapan Abu Bakar dan mereka meninggalkan Umar. Mereka meninggalkan Umar dan berkumpul di hadapan Abu Bakar. Fahamidallah wa asna alaih thumma qala. Maka Abu Bakar pun memuji Allah dan menyanjungnya bima huwa ahluh, dengan apa yang memang pantas bagi Allah, baru kemudian berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, innahu man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wahai manusia, siapa di antara kalian yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah mati sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Dan siapa yang beribadah kepada Allah, maka Allah maha hidup dan tidak akan mati. Lihat ucapan beliau, ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, ucapan emas. Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad telah mati. Dan siapa yang menyembah Allah, maka Allah hidup terus menerus. Tsumma tala hadhil ayah. Kemudian dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibayhi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzillahu asy-syakirin." Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasulun. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Telah lewat sebelum dia sekian para rasul. Afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berpaling dari kaki-kaki kalian? Wa man yanqalib ala aqibaihi, siapa yang memalingkan kaki-kakinya, yakni murtad, meninggalkan agama, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Wa sayajzillahu asy-syakirin, dan Allah akan membalas orang-orang yang bersyukur. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Dibacakan satu ayat yang sangat tepat, yang sangat pas dalam momen tersebut, yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala yang sudah pernah turun dalam perang Uhud. Ketika Rasulullah SAW terlempar batu dalam keadaan lempengan besinya masuk ke pipinya dan gigi gerahamnya patah, sampai kaum musyrikin berkata, qutila Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Musyrikin bergembira ria sambil berkata, Muhammad telah terbunuh. Sedangkan muslimin, sebagian mereka down mental mereka, jatuh mental mereka ketika mendengar Rasulullah terbunuh. Rasulullah meninggal, Rasulullah terbunuh. Ternyata Allah turunkan ayatnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Muhammadun tidak lain kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kalau dia mati atau terbunuh kemudian kalian akan berpaling murtad? Apakah kalian akan meninggalkan agama ini? Kalau dia mati, apakah kalian akan kembali murtad, meninggalkan agama? Wa man yanqalib ala aqibaihi
falan yadurrullaha syai'a. Siapa yang berpaling dari agamanya, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Ini ayat turunnya ketika itu. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq Al-Faqih, yang sangat cerdas, yang sangat paham ucapan Allah dan ucapan Rasulnya, mengerti bahwa ayat itu pertanda bahwa suatu saat Nabi akan benar-benar mati, akan benar-benar wafat. Karena Allah sudah berkata dalam ayat itu, apakah kalau dia terbunuh atau dia meninggal, kemudian kalian akan berpaling murtad? Artinya nanti suatu saat beliau akan benar-benar wafat. Maka ketika Rasulullah benar-benar wafat, Abu Bakar mengingatkan, bukankah Allah sudah berfirman, afa in mata au qutilan qalabtum ala aqabikum? Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan berpaling murtad? Kalian akan meninggalkan agama? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Siapa yang berpaling dari kaki-kakinya, berpaling meninggalkan agama, maka Allah tidak dirugikan sedikit pun. Qala, kemudian Abu Bakar berkata, radhiyallahu taala anhu, fa wallahi laka anna an-nas lam ya'lamu anna hadhihi al-ayah nazalat hatta talaha Abu Bakar. Afwan, bukan Abu Bakar tapi ucapan Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, fa wallahi, demi Allah, seakan-akan manusia belum pernah tahu ayat itu. Seakan-akan manusia tidak pernah mendengar ayat itu hingga dibacakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa aghadaha an-nas min Abi Bakar, seakan-akan ayat itu baru turun saat itu dan turunnya kepada Abu Bakar, dan kemudian manusia mengambil ilmu tadi dari Abu Bakar. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Nabi Muhammad kecuali seorang rasul, telah ada sebelumnya sekian para rasul. Kemana rasul-rasul yang sebelum beliau? Semuanya meninggal. Semua para anbiya meninggal. Ada yang terbunuh, ada yang meninggal. Para anbiya semuanya mati. Maka kalau Nabi terakhir ini mati atau wafat, apakah kalian akan berpaling murtad? Subhanallah. Kata manusia, kata kaum muslimin ketika itu, demi Allah, seakan-akan ayat itu baru turun saat itu dan turunnya kepada Abu Bakar, dan seakan-akan kami mendapatkannya dari Abu Bakar, padahal sudah turun dulu dalam perang Uhud. Ini pentingnya seorang alim, pentingnya ulama. Di kalangan para sahabat ada ulama yang alim bahwa ayat itu isyarat bahwa Nabi akan benar-benar mati, bahwa Nabi akan benar-benar wafat. Wa akhadha an-nasu an Abi Bakr fa innama hiya fi afwahihim. Seakan-akan manusia mengambil ayat itu dari Abu Bakar, padahal ayat itu sudah ada di mulut-mulut mereka. Artinya sudah banyak yang hafal, sudah banyak yang membaca, sudah banyak mereka membaca Al-Quran dan mengulang-ulang ayat ini. Tapi ketika benar-benar mati, benar-benar wafat Rasulullah, mereka seakan-akan lupa dengan ayat itu, sampai diingatkan oleh Abu Bakar, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul ila akhirih. Qala Abu Hurairah, berkata lagi Abu Hurairah, qala Umar, akhirnya berkata Umar, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakr talaha fa'uqirtu hatta waqa'tu 'ala al-ardi ma tahmilni rijlaya. Kata Umar, ketika aku mendengar ayat itu dibacakan oleh Abu Bakar, demi Allah, aku sangat gemetar dan aku sangat terkejut dengan ayat itu hingga aku terjatuh ke tanah dan kakiku nggak sanggup membawa diriku, terjatuh dengan lututnya karena tidak kuat berdiri. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wa araftu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qad mat, dan aku tahu saat itu juga Rasulullah SAW memang benar-benar mati, memang Rasulullah SAW benar-benar wafat.
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Umar pun tersadar dari kesalahannya dan menyatakan, sungguh aku sudah yakin sekarang bahwa Rasulullah benar-benar mati, benar-benar meninggal. Demikianlah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Semoga Allah meridai para sahabat, semoga Allah meridai Umar ibn al-Khattab, bahwa mereka para sahabat kalau keliru atau salah, ketika diingatkan dengan ayat Al-Quran langsung berubah, langsung dia tinggalkan kesalahannya dan bertobat pada Allah SWT. Sebagaimana Umar tadi, pertama dia keliru, merasa tidak yakin kalau Rasulullah SAW wafat, masih belum percaya hatinya kalau Nabi benar-benar mati. Masa Nabi wafat, masa Nabi meninggal? Tidak mungkin. Ini munafikin yang menyatakan Nabi wafat. Nabi tidak wafat. Nabi pergi sebagaimana perginya Nabi Musa. Sebagaimana Musa ketika meninggalkan kaumnya pun ada yang berkata bahwa Musa mati. Tetapi apa yang terjadi ketika Musa kembali? Mereka yang menyatakan mati, mereka dihukum. Demikian pula Rasulullah, beliau cuma pergi dan akan kembali nanti. Dan ketika kembali, beliau akan memotong tangan-tangan dan kaki-kaki mereka yang mengatakan Rasulullah SAW wafat. Umar ketika itu salah, keliru. Tetapi ketika diingatkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka beliau tersadar dan langsung menyatakan, demi Allah, uqirtu hatta waqa'tu ilal ardh. Uqirtu maknanya duhistu wa tahayyartu. Aku sangat terpukul dan kemudian aku bingung sampai aku tidak bisa berdiri dan aku terjatuh. Dan kemudian saat itu sadarlah aku dari kesalahannya. Sadarlah aku bahwa Rasulullah SAW memang benar-benar wafat sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Ibn Ishaq rahimahullah, walamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inhaza hadzal hayy min al-ansari ila Sa'ad ibn Ubadah. Ketika beredar berita bahwa Rasulullah SAW telah wafat, masyarakat dalam keadaan dirundung kesedihan. Kaum muslimin, muhajirin dan ansar masing-masing dalam keadaan merasa kehilangan seorang pemimpin, merasa kehilangan seorang bapak, merasa kehilangan seorang yang bisa mengatur mereka, membimbing mereka. Maka mereka berkumpul masing-masing. Ada yang berkumpul di dekat Abu Bakar Siddiq, ada yang berkumpul bersama Sa'ad ibn Ubadah, ada yang berkumpul bersama keluarga, yakni ahli bait, sanak familinya. Ini khududina azakumullah, dalam keadaan mereka sedih, ditinggal oleh seorang pemimpin yang terbaik, seorang bapak yang paling baik, yang paling sempurna, seorang yang bisa mengayomi mereka secara keseluruhan. Maka mereka merasa kehilangan. Kalau tidak ada Rasulullah, siapa yang akan membimbing kita? Siapa yang akan memimpin? Siapa yang akan jadi bapak kita? Siapa? Itu pertanyaan mereka di benak mereka. Maka orang-orang Ansar, sebagaimana fitrahnya manusia, kumpul di tetua mereka. Orang-orang Ansar kumpul di orang yang paling dituakan atau orang yang paling dianggap sebagai tokohnya, yaitu Sa'ad ibn Ubadah, di perkampungan Bani Sa'idah. Perkampungan Bani Sa'idah. Wa'atazala Ali bin Abi Thalib wa Zubair bin Awam wa Talha bin Ubaidillah fi baiti Fatimah. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah, mereka berkumpul di rumah Fatimah, anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan tentunya itu adalah rumah Ali bin Abi Thalib. Wa haza baqiyatul muhajirin ila Abi Bakar. Sedangkan sisanya yang lain berkumpul bersama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu di masjid. Dan tidak jauh tentunya, dekat sekali. Wa haza ma'ahum, dan juga bergabung bersama mereka Usaid ibn Hudayr.
berkumpul di Bani Abdil Ashhal. Fa'ata atin ila Abi Bakrin wa Umar. Ketika dalam keadaan seperti itu kondisinya, sebagian berkumpul di Bait Ali bin Abi Thalib, Bait Fatimah, sebagian berkumpul di masjid bersama Abu Bakar, sebagian lain orang-orang Ansar berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Tiba-tiba ada yang datang kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dan mengatakan, "Inna hadzal hayy min al-ansari ma Sa'd bin Ubadah fi Saqifati Bani Sa'idah qad inhazu ilayhi fa in kana lakum bi amri an-nas hajatun fadriku an-nas qabla an yatafaqam amruhum." Tiba-tiba ada yang datang melaporkan bahwasanya orang-orang Ansar sedang berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah bersama Sa'ad ibn Ubadah. Kalau kalian mengetahui atau kalian memiliki tanggung jawab terhadap urusan ini, hendaklah kalian temui mereka sebelum mereka berjalan sendiri, sebelum semakin besar urusannya. Perhatikan ya khonifidin a'azakumullah. Ini adalah perkara yang sama sekali bukan urusan rebutan kekuasaan. Tetapi mereka merasa kehilangan seorang tokoh, kehilangan seorang pemimpin, kehilangan seorang pengayom yang sempurna, yaitu Rasulullah SAW. Maka masing-masing gelisah. Apa yang terjadi kalau Rasulullah SAW wafat? Apa yang akan terjadi kalau tidak ada lagi pemimpin, tidak ada lagi yang mengayomi, nggak ada yang mengatur? Itu mereka pikirkan. Tetapi yang dikhawatirkan oleh orang tadi sehingga lapor kepada Abu Bakar wa Umar, khawatir orang-orang Ansar berjalan sendiri, akhirnya terpecah dengan Muhajirin. Padahal seharusnya orang Muslim, apakah Ansar ataupun Muhajirin, harus satu di bawah satu pimpinan, jangan terpecah. Itu dikhawatirkan. Jadi yang terjadi bukan rebutan pemimpin, bukan memikirkan kekuasaan, bukan. Tapi yang dipikirkan jangan sampai terjadi perpecahan. Maka orang tadi berkata, "Wahai ma'syar Quraisy, orang-orang Ansar telah berkumpul di Bani Sa'idah dan mereka berbicara tentang masalah pemimpin. Kalau kalian bertanggung jawab terhadap urusan ini, temui mereka. Jangan sampai mereka berjalan sendiri. Jangan sampai urusan ini menjadi besar, menjadi fitnah." Maka Abu Bakar wa Umar bangkit, berangkat menuju Saqifah Bani Sa'idah. Fa in kana lakum bi amr, karena kalau kalian memang memiliki urusan ini atau kalian mengetahui urusan ini, hendaklah kalian temui mereka, nasihati mereka agar jangan berjalan sendiri. Qala wa Rasulullah SAW fi baitihi lam yufrag min amrih. Sedangkan Rasulullah SAW di rumahnya diurusi jenazahnya dan belum selesai pengurusan jenazah. Berarti perkara yang langsung saat itu juga. Dan ini khonifidin a'azakumullah, kalau kacamata hasidin, kacamata hasad, memandangnya ini satu kejahatan. Jenazah belum selesai diurus, mereka sudah berpikir tentang kepemimpinan. Memang mereka itu adalah orang yang ambisi dan seterusnya. Menganggap bahwa Ahlul Bait terdolimi, jenazah Rasulullah SAW terdolimi. Tetapi kalau kacamata ilmu, kacamata sunnah, kacamata para ulama, justru mereka menyatakan ini menunjukkan kepemimpinan itu lebih penting. Subhanallah, apanya lebih penting? Karena mengurusi jenazah itu butuh kepemimpinan. Butuh apa enggak butuh kepemimpinan? Perlu atau enggak perlu adanya pemimpin untuk mengatur jenazah, mengurus jenazah? Perlu. Maka ya azakumullah, masalah kepemimpinan itu adalah perkara penting. Bahkan masalah persatuan lebih penting lagi. Jangan sampai terjadi perpecahan. Ini barakallahu fikum. Sehingga gak ada kaitannya sesungguhnya dengan masalah pengurusan jenazah. Ada tugas, walhamdulillah, mereka mengurusi jenazahnya. Tetapi apa yang terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, mau tidak mau harus didatangi dan harus dinasehati. Kalau tidak akan terjadi perpecahan.
akan terjadi perkara besar. Maka harus ada idrak. Maka kata orang tadi, adrikun nas, temuin mereka sebelum terjadi apa-apa. Dan itu dipahami oleh kaum muhajirin, khususnya Abu Bakrin wa Umar. Faqultu li Abi Bakrin, kata Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, maka aku katakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, intaliq bina, ayo mari kita berangkat ke mereka, ila ikhwanina, kepada saudara-saudara kita dari kalangan Ansar, hatta nanzur ma hum alaih, agar kita lihat apa yang terjadi pada mereka. Dan di sana sudah terjadi keributan, sudah terjadi silang pendapat. Sebagian mengatakan si fulan, sebagian mengatakan si Alan. Sudah mulai panas keadaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan dengan sebab. Dan kemudian dengan sebab datangnya Abu Bakar wa Umar tidak terjadi perpecahan dan pertikaian. Alhamdulillah. Karena dinasihati dengan ilmu, dinasihati dengan qala Allah, qala Rasul. Ucapan Allah dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan ikhwan fillah azakumullah dalam riwayat yang ringkas bahwasanya Abu Bakar menyatakan kepada mereka bahwa kalian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hasyr. Tidak ada di sini. Ini apa yang pernah saya baca dalam kitab aslinya. Kata Abu Bakar, Allah memuji kalian. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim. Sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka adalah orang-orang muflihun. Ulaika hum al-muflihun. Dan Allah puji kami muhajirin dengan kalimat lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim ila akhirih, sampai akhirnya, dan dikatakan ulaika humus shadiqun wallahu sammakumul muflihun wa sammana as-sadiqun. Allah menamakan kalian muflihun dan Allah menamakan kalian sadiqun. Kemudian Allah berfirman dalam ayat lain, kunu ma'as sadiqin, hendaklah kalian tetap bersama sadiqin. Subhanallah, cerdasnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ketika seorang dari kalangan Ansar berkata, kita tidak mungkin berjalan tanpa pemimpin, kita tidak mungkin tanpa ada yang membimbing, tanpa ada yang mengayomi, maka kami sudah membicarakannya dan si fulan sebagai calonnya. Udah bisa jalan sebagai calonnya. Maka Umar langsung berkata, baru mau berbicara ditahan oleh Abu Bakar tangannya. Al-rislka ya Umar, tenang wahai Umar, jangan sampai membikin marah mereka, biarkan aku bicara. Kata Umar, sungguh demi Allah, aku ini sudah punya kata-kata yang menurutku bagus. Aku sudah punya kata-kata yang aku siapkan, dan menurutku ini perkara yang sangat pas untuk disampaikan, sangat bagus untuk disampaikan. Tetapi Abu Bakar menahanku, dan aku tahu Abu Bakar lebih faqih daripada aku, lebih alim daripada aku. Maka aku diam. Maka Abu Bakar berbicara. Setelah Abu Bakar berbicara, demi Allah, apa yang diucapkan oleh dia adalah apa yang ingin aku katakan. Persis. Wa ziyadah, kata Umar, yang diucapkan oleh beliau, oleh Abu Bakar adalah apa yang sudah aku persiapkan untuk aku sampaikan, bahkan ditambah dengan lebih bagus, bahkan ditambah dengan lebih baik. Radhiyallahu taala anhu wa ardhahu. Artinya apa? Kalau kita merasa memiliki sesuatu yang bagus, kemudian ada seorang alim menyatakan biar, yes, nah, bisa jadi orang yang alim tadi akan menyampaikan lebih bagus dari kamu. Dan ternyata benar Umar. Ternyata Abu Bakar mewakili aspirasi beliau. Apa yang ingin beliau sampaikan disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai pada kalimat al-a'immah min Quraisy. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa imam itu dari Quraisy. Maka hendaklah kalian memilih dari kalangan Quraisy
kalau tidak fulan, ya Allah. Yang ada di sebelah kanannya, sebelah kirinya. Umar dan Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Abu Bakar, pilihlah Umar atau Abu Ubaidah ibn al-Jarrah. Kata Abu Bakar, kata Umar, sungguh ucapan Abu Bakar dari awal sampai akhir semuanya bagus, kecuali yang terakhir. Kata Umar ibn Khattab, semuanya ucapannya sangat bagusnya. Apa yang ingin aku rencanakan semua disampaikan oleh dia, bahkan lebih bagus, bahkan ditambah. Kecuali yang terakhir. Demi Allah, yang paling aku benci adalah, yang paling aku tidak suka adalah kalau aku memimpin dalam keadaan di bawahku ada Abu Bakar. Tidak mungkin aku berani, tidak mungkin aku akan mau, dan tidak akan mungkin aku akan bisa memimpin dalam keadaan di sana ada Abu Bakar. Artinya Umar menolak. Dan Ubaidah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah juga menolak. Bahkan mereka membalik, bahkan aku membayar engkau wahai Abu Bakrin. Maka mereka semua yang hadir setuju. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan, mereka semua cocok. Adapun beberapa orang yang mungkin merasa tadinya akan dipilih sebagai pemimpin kemudian nggak jadi, ya biasa, kemudian pergi. Dan itu tidak ada masalah, karena beberapa hari kemudian sudah seperti biasa kembali. Termasuk mereka yang berkumpul di Bait Fatimah mengurus jenazah Rasulullah SAW, juga mereka berbaiat setelah itu. Sehingga sama sekali tidak benar kalau kemudian ada berita-berita, riwayat-riwayat bahwa mereka marah, mereka dendam, mereka menuduh Abu Bakar khianat, menuduh Umar khianat. Perhatikan alur riwayat tadi, bahwa pertama mereka merasa kehilangan, dan mereka merasa tidak mungkin untuk berjalan tanpa adanya pemimpin. Bahkan dalam mengurusi jenazah, bahkan dalam mengatur semua pernik-pernik, harus ada seorang yang dituakan, yang memimpin. Kedua, ini sudah terjadi di Bani Saqifah. Orang-orang Ansar berkumpul di sana dan membicarakan hal tersebut dalam keadaan Abu Bakar wa Umar tidak tahu. Beliau dan para muhajirin di masjid di sebelah rumah Rasulullah SAW, tidak jauh, karena masjid dengan rumah berdempetan, sehingga tidak terpisah. Hanya saja ada yang datang menyatakan orang-orang Ansar sedang membicarakan begini-begini, aku khawatir akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Dan itu tidak salah ketika tokoh-tokoh besar muhajirin menemui mereka untuk meredakan mereka dan menenangkan mereka, membimbing mereka bahwa yang namanya pemimpin diajarkan oleh Nabi, a'immat min Quraisy, nahnu umara wa antumul wuzara, kamilah umara dan kalian wuzara. Dan setelah terbaiat Abu Bakar dalam keadaan tidak direncanakan, tidak terpikirkan la oleh Umar, wala oleh Abu Bakar, wala oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, wala oleh orang yang mengatakan tadi temui mereka. Tidak merencanakan kalau Abu Bakar akan dipimpin, tidak, sama sekali. Tidak merencanakan akan membayati fulan wala ta'allah. Tetapi subhanallah, dengan qaddar Allah wa ma syaa fa'al, ternyata terjadi. Maka terjadilah apa yang terjadi, yaitu baiat kepada Abu Bakar. Dan ternyata walhamdulillah semuanya ridha. Kata mereka, radina Abu Bakrin fi salatina wa radina Abu Bakrin li imamina amirina ila akhirih. Kami ridho Abu Bakar sebagai pemimpin kami, sebagaimana kami ridho Abu Bakar memimpin salat kami. Karena ketika Rasulullah sakit, Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat. Maka kata mereka ketika dibaiat Abu Bakar, kami ridho Abu Bakar sebagai pemimpin kami, sebagaimana kemarin ketika Rasulullah masih hidup, ketika sakitnya, kami ridho dipimpin salatnya oleh Abu Bakar. Maka alhamdulillah tidak terjadi pertikaian. Hanya saja kisah-kisah yang seperti ini banyak tambahan riwayat-riwayat maudhu'ah, riwayat makdzubah,
riwayat palsu ditambah, dikurangi, didramatisir, khususnya oleh kaum Syiah dan para mutasyayyi'in, sehingga terjadi berbagai macam fitnah. Sampai ada yang dendam, karena kami turunan Ahlul Bait, maka kami dendam dengan Abu Bakar wa Umar. Seakan-akan kalau merasa engkau adalah Ahlul Bait, harus marah kepada Abu Bakar, harus marah kepada Umar. Kenapa? Semua Ahlul Bait ketika itu nggak ada yang marah kepada Abu Bakar wala Umar. Mereka berbaiat, termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardaahu. Nasallahu taufiq wal afiyah. Nasallahu hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.